So guys, balik lagi sama gue Ragil dan kembali lagi kita di podcast Restu Ibu. Di sini temanya adalah mengapa dunia di masa depan dipenuhi oleh orang-orang bodoh. Apakah kita benar-benar bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik, atau justru menuju era di mana kebodohan semakin merajalela? Banyak yang berpikir bahwa dengan teknologi dan pendidikan modern, manusia seharusnya bisa semakin cerdas. Tetapi kenyataannya, dunia tampak semakin kacau. Dari kebijakan aneh yang tidak masuk akal, masyarakat yang mudah tersusut emosi tanpa harus berpikir, sehingga ketergantungan manusia pada teknologi yang justru membuat kita semakin malas untuk berpikir. So, dunia yang semakin bodoh padahal teknologi semakin maju. Dulu manusia harus berpikir keras untuk bertahan hidup. Ilmuwan, filsuf, dan pemimpin hebat lahir karena mereka harus menghadapi tantangan yang nyata. Tapi sekarang, dengan teknologi yang semakin canggih, kita justru menjadi semakin malas berpikir. AI bisa mengerjakan tugas kita. Media sosial memberi kita ilusi bahwa kita itu pintar. Dan internet yang seharusnya menjadi sumber ilmu malah menjadi ladang hoax dan kebodohan massal. Fakta menariknya adalah tingkat literasi baca menurun. Banyak orang membaca lebih sedikit dibanding 50 tahun yang lalu. Ketergantungan pada media sosial. Algoritma dibuat untuk memanjakan emosi, bukan menambah wawasan. Dan AI menggantikan kreativitas manusia. Daripada berpikir, kita lebih suka meminta AI untuk menjawab semuanya. Jadi, mengapa zaman Yunani kuno dan zaman Nabi Muhammad itu lebih maju? Jika kita melihat ke belakang, ada peradaban yang melahirkan pemikir hebat. Yunani kuno dengan Socrates, Plato, dan Aristoteles, serta zaman Nabi Muhammad dengan transformasi sosial dan politik yang mengagumkan. Kenapa mereka lebih maju dalam berpikir dibanding manusia sekarang? Poin penting adalah budaya berpikir kritis. Orang zaman dulu terbiasa berdiskusi dan berdebat dengan argumen yang kuat. Kehausan akan ilmu. Mereka tidak hanya menerima informasi, tapi benar-benar mencari kebenaran. Masyarakat yang berorientasi pada akhlak dan etika. Mereka sadar bahwa kebijakan tanpa moral akan menghancurkan peradaban. Maka dari itu, mengapa dunia modern justru semakin kacau? Dunia saat ini memiliki lebih banyak sumber dibanding di zaman dulu. Tapi mengapa sistem pemerintah dan tatanan sosial justru semakin buruk? Demokrasi yang seharusnya menjadi solusi malah menjadi alat bagi segelintir orang untuk mengendalikan massa. Pemimpin yang seharusnya melayani justru mencari keuntungan pribadi. So, masalah utamanya adalah pemerintah yang korup dan tidak kompeten, masyarakat yang tidak peduli dengan pendidikan politik, ekonomi yang dikuasai oleh korporasi yang besar. Maka dari itu, kebodohan massal yang dikendalikan oleh media dan teknologi. Kita hidup di era di mana informasi bisa dengan mudah diakses. Tapi, mengapa banyak orang justru lebih mudah tertipu? Jawabannya ada pada bagian media dan teknologi, mengontrol cara kita berpikir. Dan data menariknya adalah 60% orang hanya membaca judul berita tanpa memahami isi sebenarnya. 90% hoax lebih cepat menyebar dibanding berita fakta. Algoritma media sosial dirancang untuk menampilkan apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang benar. Maka dari itu, apa yang bisa kita lakukan? Meski dunia tampaknya semakin kacau, bukan berarti kita tidak bisa melakukan perubahan. Perubahan tidak harus besar, tapi harus dimulai dari diri sendiri. Langkah-langkah untuk menghindari kebodohan massal adalah: yang pertama, mulai membaca dan belajar kembali berpikir kritis. Yang kedua, kurangi konsumsi media sosial yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, tingkatkan kesadaran politik dan sosial, jangan hanya jadi penonton. Yang keempat, bangun komunitas yang fokus pada ilmu dan diskusi sehat. Yang kelima, gunakan teknologi dengan bijak, bukan hanya untuk hiburan. So, kesimpulannya adalah pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus menjadi bagian dari generasi yang malas, atau hanya mengikuti arus? Kita akan berusaha mengembalikan kejayaan berpikir seperti para pendahulu kita.
Maka dari itu, masa depan bukan milik mereka yang hanya mengikuti tren, tapi milik mereka yang berani berpikir dan bertindak sesuai dengan akal yang sehat. Mungkin sampai di sini aja dulu podcast Restu Ibu kali ini. Gua Ragil, dan kalau kalian setuju sama opini gua, jangan lupa video ini untuk di-share ke teman-teman kalian. Kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Gua Ragil, gua izin undur diri, dan terima kasih untuk semua pendengar podcast Restu Ibu. Salam akal sehat.